Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Video di hari Senin juga ya. Ini gua mau kasih update sekaligus ngobrol ringan. Donny van de Beek akhirnya menemukan klub baru dalam tanda kutip yang akan dibelanya sampai dengan sisa musim kompetisi ini berakhir. Ada dua pilihan kan, pada saat itu sempat tiga ya kan, ada Valencia, Crystal Palace dan juga Everton. Pada situ gue jujur aja nih, gue tadinya berpikir akan ke Crystal Palace karena Patrick Vieira temennya Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp adalah orang tua dari pasangan Donny van de Beek ya kan. Ternyata ada hal lain di situ karena dikabarkan kalau Crystal Palace ini hanya bersedia membayar gaji dari Donny van de Beek ini tidak sampai 100%. Kabarnya sekitar 80, 85, pokoknya tidak 100% ya. Sedangkan Everton yang muncul sebagai klub peminat Donny van de Beek di tikungan terakhir ini justru menawarkan gaji full 100% dan tentu saja lebih diterima oleh pihak Manchester United dan juga pastinya sang pemain ya kan, karena pemain yang nego ini kan kebetulan agennya kalau tidak salah, karena pemainnya setahu gue ada di Amsterdam nih, dia masih di Amsterdam. Dan Everton sendiri ini sudah menunjukkan minat dari awal musim ini sebenarnya ya kan, pingin mengambil secara permanen bahkan, tapi ternyata tidak bisa. Dan harapan Everton untuk menggait Donny van de Beek ini akhirnya terwujud di tengah musim ini. Donny van de Beek akan bergabung dengan Everton. Kabar terakhir ini dia akan diresmikan kemungkinan besar hari Senin ini ya. Hari Senin ini tanggal 31 Januari dia akan diresmikan sebagai pemain Everton. Nah, Everton sendiri ya menurut gua di lini tengah ya, ini ada Alex Iwobi, ada Alan, ada Andre Gomez, Sigurdsson absen karena ada kasus kan dia. Ada pemain baru yang direkrut dari Aston Villa, Anwar El Ghazi, Andros Townsend, Abdul Ayew Doucouré, Tom Davies, Anthony Gordon, Fabian Delph ya, dan juga Jean-Philippe Gbamin. Manajer baru Frank Lampard. Gue nggak tahu nih bagaimana dia akan bermain di sistemnya Frank Lampard ini, patut juga dinantikan. Cuman seperti yang gue bilang, dan sekali lagi gue ulangin ya, gue melihat Donny van de Beek ini sebagai ini sekarang langkah yang diambil oleh Donny van de Beek ini sama sudah kayak Davy Klaassen. Bagi yang belum tahu Davy Klaassen ini adalah sekarang pemain tengah dari Ajax, pemain timnas Belanda juga, yang kebetulan posisinya kalau menurut gua ringan amatiran ini sama kayak Donny van de Beek, bahkan dia nih senior di Ajax dulu. Jadi Davy Klaassen itu seniornya, Donny van de Beek juniornya ya. Lalu tampil cukup bagus, Davy Klaassen ini pindah ke Everton. Pada saat itu kalau tidak salah pelatihnya Ronald Koeman. Nah, karena pindah, Donny van de Beek naik kelas nih. Dia mengisi posisi Davy Klaassen di Ajax ya kan. Nah, Davy Klaassen sendiri di Everton melempem, dia tidak bagus. Ya dia jelek. Langsung aja gue bilang dia jelek mainnya, sehingga dia tidak dapat waktu menit bermain yang banyak. Penampilannya juga ya jelek lah ya. Akhirnya pada saat itu memang Ronald Koeman akhirnya pun juga dipecat ya kan oleh Everton. Lalu dia pindah ke Bundesliga kalau tidak salah, ke Werder Bremen. Nah, di sana dia kembali lagi mampu bermain bagus karena memang Davy Klaassen ini pemain bagus tadinya gitu. Lalu dia sekarang pindah lagi, setelah itu dia pindah ke Ajax-nya. Sampai sekarang dia pindah di Ajax, bahkan jadi tulang punggung timnas Belanda. Bagaimana dengan Donny van de Beek? Nah, gue melihat ini tantangan bagi seorang Donny van de Beek di Liga Inggris, khususnya di Everton. Selama ini dia banyak sekali dikabarkan dia tidak cocok di Liga Inggris karena fisiknya, walaupun dia sudah memperbesar atau memperkuat ototnya, tapi tetap penampilan itu kan beberapa banyak diberitakan terakhir. Nah, ini sekarang menurut gue saatnya dia untuk membuktikan di Everton. Nomor satu, ada dua hal. Nomor satu, dia harus bisa bukan harus bisa sih kalau menurut gue, dia harus bisa kali ya, dia harus bisa merebut tempat inti. Karena walaupun dia datang diinginkan oleh Everton, serta-merta
pihak Everton ini kan belum pernah melihat Donny van de Beek di lapangan latihan seperti apa ya kan, bagaimana skill teknik dan lain-lainnya, apakah bisa masuk sistem, kok masuk sistem main di mana dan lain-lain ya kan. Plus Frank Lampard ini kan juga baru masuk nih ke Everton. Jadi menurut gua itu yang harus dia lakukan dulu dari seorang Donny van de Beek, merebut tempat inti dulu. Dan ini menurut gua juga melihat apa ya, yang dulu Davy Klaassen, ini bukan tugas yang mudah. Ada Davy Klaassen, ada Jody Klaassen. Gini, pemain dari era divisi Liga Belanda kalau ke Premier League banyak yang berguguran. Tidak semuanya sih ya, ada juga yang bagus ya kan, Wijnaldum, Van Dijk, tapi mereka rata-rata tuh ada proses dulu ya kan. Yang pindah ke tim besar biasanya juga nggak banyak yang berhasil ya. Ya kalau kita lihat kayak Jaap Stam kayak gitu kan, kayak Ruud van Nistelrooy memang iya, tapi banyak juga yang lain nggak, Jody Klaassen, Luuk de Jong, Siem de Jong dulu di Newcastle tidak berhasil juga kan. Nah ini saatnya Donny van de Beek untuk yaitu tadi ya, membuktikan dirinya pantas untuk bermain sebagai tim utama di salah satu tim Liga Inggris. Mungkin di Manchester United persaingannya agak ketat, tapi di Everton kita lihat tadi gue sebutkan nama-nama pemain tengah di Everton yang menurut gue cukup padat juga di situ. Ada Andre Gomez, ada Alan ya kan, yang mungkin posisinya hampir sama kayak Donny van de Beek ya kan, dan lain-lain gitu. Menurut gue ya ini tadi Donny van de Beek juga punya persaingan di sana. Mungkin tidak seketat di Manchester United mungkin ya. Lalu setelahnya dia bisa bermain dengan bagus setelah dia dipercaya masuk ke tim inti. Yang nomor 2 adalah dia bisa bermain bagus. Karena hanya dengan 2 hal itulah keinginannya untuk bisa masuk lagi ke timnas Belanda tercapai. Syaratnya apa? Dia harus sering bermain. Kan Louis van Gaal sudah bilang nih, waktu dia sempit nih, cuman praktis ada berapa bulan ini ya? Ya 5 bulan sampai dengan atau 4 bulan ya, 4 bulan sampai dengan bulan Mei ketika kompetisi ini berakhir. Praktis ya dia harus memenangkan hal tersebut, 2 hal itu ya, jadi pemain inti dan bermain baik. Tujuannya apa? Supaya sering dimainkan oleh Frank Lampard. Tapi gue secara pribadi gue yakin Donny van de Beek ini pemain yang bagus ya. Paling tidak dari attitude dia, ini basic dari segalanya. Selain memang teknis ya kan, teknik dan ya talenta segala macam. Tapi bagaimana mental, psikologi, sikap itu juga penting. Karena gue secara pribadi berpendapat nih, dengan amatiran ala gue, kalau seandainya pemain yang punya atau dalam kehidupan lah ya, punya talenta bagus tapi attitude-nya tidak bagus, ya tidak akan optimal ya segala sesuatu yang akan didapat selanjutnya. Jadi menurut gue Donny van de Beek punya modal yang bagus. Secara teknis dia ya pemain bagus ya kan, pemain bagus. Mungkin bukan pemain top tapi pemain bagus. Ini kalau dengan amatiran ala gue, dan attitude-nya dia juga bagus. Jadi menurut gue sekarang waktunya dia untuk membuktikan, dan mudah-mudahan dia sukses di Everton. Gue secara pribadi gefeliciteerd Donny, selamat Donny. Semoga sukses di Everton. Dari sini sih gue kayaknya akan sering juga nonton Everton kalau jadwalnya tidak bentrok dengan Manchester United. Thanks for watching, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe dan juga sholat. Jaga terus kesehatan, prokesnya jangan kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.